Belakangan, tren wisata horor atau dark tourism sedang diminati oleh banyak wisatawan. Sampai dengan ada sebuah kisah horor yang menimpa seorang wisatawan mancanegara yang berasal dari negara Belanda. Dia mendatangi sebuah objek wisata horor di sebuah daerah yang ada di Indonesia, dan naasnya dia melakukan sesuatu hal yang dilarang, dan kemudian akibatnya dia dihantui atau diikuti hantu sampai dengan negaranya di Belanda, dan sampai dia harus datang lagi ke Indonesia untuk menebus kesalahannya. Kita akan bahas fenomena ini dan kalian harus mendengarkan cerita wisata mistis ini agar kalian tidak merasakan hal yang sama dengan orang yang ada di cerita ini. Jadi simak video ini sampai habis. Ya, kita tahu bersama bahwa pariwisata atau kegiatan wisata, jalan-jalan, apapun itu kegiatannya yang di luar dari rutinitas kita sehari-hari untuk mendapatkan pengalaman yang baru di tempat yang baru, itu kita butuhkan saat ini. Ada yang menyebutkan bahwa aktivitas wisata ini sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama hidup manusia, itu menurut ahli bidang pariwisata yaitu Gede Pitana. Dan kemudian karena adanya dan banyaknya kebutuhan untuk orang berwisata sehingga membuat penuh tempat-tempat wisata mainstream pada umumnya, ya katakan saja wisata alam, wisata buatan, wisata perkotaan, dan wisata mainstream yang ada di Indonesia pada umumnya itu banyak dikunjungi dan mungkin orang bosen dengan wisata mainstream. Akhirnya muncullah yang kita sebut dengan wisata minat khusus. Wisata minat khusus itu wisata kecenderungan minat orang terhadap sesuatu yang tidak biasa. Contohnya adalah pendakian gunung, trekking alam, camping, wisata adventure, itu merupakan wisata minat khusus. Dan satu lagi yang sedang kita bahas sekarang adalah wisata minat khusus horror tourism atau pariwisata mistis. Pariwisata mistis ini bagian dari wisata dark tourism. Jadi nanti gue akan coba jelaskan sedikit mengenai literatur tentang dark tourism itu apa. Kenapa dark tourism atau horror tourism ini potensial sekali di Indonesia untuk dikembangkan? Karena memang budaya masyarakat Indonesia ini yang senang untuk mendengarkan cerita-cerita folklore, kemudian senang juga dengan cerita dongeng-dongeng yang berbau mistis, kemudian senang dengan yang berbau supranatural dan lain sebagainya. Maka memang potensial sekali untuk wisata minat khusus di bidang horor pariwisata ini untuk diangkat dan dikembangkan. Gue akan mengulas sedikit mengenai dark tourism. Apa itu dark tourism? Jadi dari literatur yang gue baca, dark tourism ini adalah sebuah kegiatan atau kunjungan atau perjalanan ke situs-situs yang diasosiasikan dengan tempat-tempat di mana ada kematian dan penderitaan. Kemudian juga dark tourism sebagai kunjungan ke tempat-tempat di mana tragedi atau kematian yang memiliki historis yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Jadi horror tourism itu merupakan bagian dari dark tourism, di mana tempat-tempat mistis, tempat-tempat yang dikonotasikan terdapat kekuatan supranatural dan lain sebagainya itu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Sebelum gue ceritakan mengenai kisah yang menimpa wisatawan mancanegara asal Belanda, gue akan sedikit juga menceritakan sebetulnya wisata horror tourism itu sudah ada di Indonesia, yang dimana pernah dilakukan di Jakarta oleh operator wisata yang disebut dengan Jakarta Mystical Tour. Operator wisata ini mengajak wisatawan untuk berkeliling objek-objek wisata yang memiliki unsur dark tourism untuk dikunjungi, dan ternyata memang banyak sekali peminatnya karena orang itu penasaran dengan sesuatu hal yang berbau mistis, yang berbau supranatural tadi yang gue jelasin. Nah, tempat-tempat yang dia kunjungi diantaranya adalah Terowongan Kasablanka, Taman Makam Jeruk Purut, kemudian ada Menara Saidah, kemudian juga ada rel kereta tragedi Bintaro, dan masih banyak yang lainnya. Selain tempat wisata mistis dan horor, dark tourism juga menyangkut kepada tempat wisata yang pernah terjadi tragedi atau bencana yang menimpa sebuah tempat. Katakanlah di Yogyakarta itu ada Museum Sisa Hartaku
di mana tempat itu adalah tempat di mana pernah terjadi bencana alam Gunung Merapi yang menewaskan banyak orang, banyak korban, termasuk juru kunci Mbah Marijan. Di mana Museum Sisa Hartaku itu adalah sebuah peninggalan-peninggalan yang masih tersimpan dan terdokumentasikan menjadi sebuah museum yang kalian bisa kunjungi di Yogyakarta. Itu merupakan data yang memperlihatkan bahwa dark tourism atau horror tourism ini memang sudah banyak dilakukan dan banyak tempat-tempat wisata yang menyediakan tempat untuk wisatawan merasakan sensasi kengerian, sensasi prihatin dan juga ketakutan untuk mengunjungi tempat wisata. Berbeda dari aktivitas wisata pada umumnya yang dimana kita mencari kesenangan, have fun, kemudian suasana yang menyenangkan, sesuatu yang nyaman. Ini kebalikannya, 180 derajat berbalik. Kita ingin merasakan sesuatu yang ngeri, sesuatu yang takut, sesuatu yang mistis. Dan ternyata ini merupakan sebuah potensi wisata yang tadi gue sebutkan, wisata minat khusus. Sampai dengan adanya cerita dari seorang wisatawan asal Belanda yang dia datang ke tempat wisata di Toraja. Toraja memiliki keunikan dan juga tempat wisata yang diunggulkan di sana. Salah satunya adalah tempat wisata mistis dan horor, di mana Tanah Toraja identik dengan tempat pemakaman atau tempat peristirahatan para leluhur di Tanah Toraja. Di sana, pemakaman orang yang meninggal itu tidak dimakamkan di tanah, melainkan ditaruh di goa, di kars, di pohon, di bebatuan seperti itu, dan itu memang lazim dilakukan di sana sehingga menjadi sebuah keunikan. Keunikan inilah yang menarik wisatawan untuk mendatanginya, mendatangi tempat pemakaman yang ada di Tanah Toraja. Ini saking uniknya sehingga memancing wisatawan turis asing dari Belanda ini untuk datang untuk menyaksikan langsung. Kenapa sih di sana pemakamannya tidak di tanah melainkan di goa, di pohon gitu ya, kemudian di bebatuan? Itu karena leluhur mereka dan masyarakat percaya bahwa mereka akan berkembang, beranak cucu, kemudian memiliki keluarga yang sangat besar nantinya, sehingga kalau dia dimakamkan di tanah, ini akan mengurangi atau menutup lahan anak cucu mereka untuk menyambung hidup. Jadi harapannya tanah itu tidak dipakai untuk pemakaman, gunanya tanah itu untuk membangun rumah, membangun peradaban untuk anak cucunya kelak. Makanya leluhur mereka banyak yang dimakamkan di goa, di pohon, dan di bebatuan. Tujuannya untuk itu, untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu mereka. Selain itu juga keluarga menempatkan pemakaman di batu, di goa ya, di atas ketinggian itu untuk menghormati para jenazah itu agar tidak terkikis oleh tanah, air, agar tetap utuh. Jadi itu merupakan sebuah penghormatan atau bentuk penghormatan dari keluarga untuk yang sudah meninggal tadi. Mungkin kalian warganis yang pernah datang langsung ke tempat pemakaman di Tanah Toraja bisa berikan tanggapan atau komentar biar kita bisa sama-sama belajar di sini. Yang uniknya ada sebuah cerita di mana wisatawan Belanda ini mendatangi tempat pemakaman yang tadi gue jelaskan, tapi dia melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang dilarang di sana. Ceritanya bahwa wisatawan Belanda ini yang bernama Beatrice Norman ini malah diganggu oleh makhluk halus saat dia pulang ke negara asalnya di Belanda. Ceritanya pada saat itu dia melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, yaitu dia mengambil tengkorak dari tempat pemakaman yang ada di sana, yaitu di tempat pemakaman Bukit Malili, di mana si Beatrice ini tidak mengetahui resiko yang mungkin terjadi ketika dia mengambil tengkorak itu. Tengkorak itu dia bawa pulang sampai dengan negeri Belanda, tapi ternyata dia malah dihantui
dan sampai dengan dia harus mengembalikan tengkorak itu ke Toraja. Si Beatrice beralasan bahwa dia mengambil itu karena ingin melakukan research atau penelitian, di mana dia ingin tahu berapa sih usia dari si tengkorak ini, sehingga dia bawa tengkorak itu pulang ke Belanda untuk diteliti. Tapi alhasil malah dia diikuti sampai Belanda dan dia dihantui. Kemudian setelah itu dia balikin tuh si tengkorak itu pakai paket ke Toraja. Dan tidak sampai di situ, dia tetap masih dihantui. Awalnya pemuka desa di sana tidak menyadari kalau ada salah satu tengkorak yang dibawa oleh wisatawan ke Belanda. Dia baru menyadari ketika mendapat kiriman paket dari Belanda yang isinya tengkorak. Dari situ dia tahu bahwa oh, ada tengkorak yang dicuri kemudian dikembalikan. Dan pemuka desa itu pun juga nggak tahu itu tengkorak punya siapa, karena saking banyaknya tengkorak dan turang berulang di sana sehingga tidak bisa diidentifikasi ini punya siapa. Sampai dengan akhirnya si Beatrice ini meskipun sudah mengembalikan tengkorak, tapi dia tetap merasa dihantui. Makanya pada suatu ketika dia balik ke Indonesia, dia datang ke Tanah Toraja untuk langsung melakukan ritual adat yang diminta. Setelah si Beatrice ini datang ke Indonesia, ke Tanah Toraja, dan kemudian meminta maaf langsung dan melakukan ritual adat yang diminta, barulah dari situ dia sudah tidak dihantui lagi. Dia sudah mengakui kesalahannya bahwa memang dia melakukan kesalahan meskipun memang niatnya baik untuk meneliti, tapi caranya yang tidak baik atau caranya yang salah, dan dia tidak meminta izin dulu ke pemangku adat yang ada di sana sehingga kejadian ini terjadi. Ya, meskipun memang wisata dark tourism atau horror tourism ini diminati oleh kita sebagai wisatawan, tapi di satu sisi kita harus memiliki etika dan perilaku yang baik dimanapun kita berada, apalagi di tempat wisata yang konotasinya mengandung unsur mistis dan supranatural. Etika yang perlu dilakukan, yang kita perlu ketahui di tempat wisata dimanapun, itu adalah kita tetap menjaga lingkungan dan kita tetap menghormati lingkungan yang ada di tempat objek wisata. Dimana pepatah pernah mengatakan, kita jangan sekali-sekali meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan juga jangan mengambil sesuatu kecuali pengalaman. Jadi agar ini tidak terjadi di kalian semua, kalian juga harus bisa mematuhi dan juga memahami aturan dan resiko yang terjadi jika kalian salah dalam bertindak. Oke, sekian video dari gua kali ini. Kita akan bertemu dengan fenomena yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.